Dadak utang yang dialami warga satu desa di Garut, Jawa Barat. Polisi pun meminta klarifikasi dari sejumlah pihak, salah satunya PT PNM, pihak pemberi utang. Salah satu korban yang ditagih karena berutang ke PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengungkapkan kekesalannya dan tidak menyangka dirinya bersama keluarga terlibat kasus pinjaman fiktif di Desa Sukabakti, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Merasa tak pernah meminjam ke PT PNM, warga lantas mendatangi kantor desa guna mengklarifikasi dan membuat surat pernyataan mengenai data pribadinya yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Punya hutang 2 juta, sisanya 850.000 lagi. Pencairannya itu tanggal 20 Oktober 2022, hampir setahun. Bahkan saya pun nggak tahu punya utang segitu. Cicilannya berapa sebulan? Nggak tahu, karena dibayar sama oknum yang tidak bertanggung jawab. Oh, gitu. Ya, di pihak PNM ada ngasih data. Warga desa langsung di cross check, langsung berkumpul lah. Semua korban ada di pihak PNM. Polisi pun meminta klarifikasi dari sejumlah pihak, salah satunya PT PNM. Pertemuan ini sekaligus bersifat koordinasi dan pengembangan informasi. Polres Garut pun telah memfasilitasi posko pengaduan untuk warga yang menjadi korban pinjaman fiktif. Namun hingga kini belum ada yang membuat laporan. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu pihak-pihak yang akan melaporkan kepada kami, pihak kepolisian, karena ini juga menjadi bahan kami untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang sekiranya akan masuk, dan kami akan pelajari apabila ada laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kalau kayak nilai kerugian kayak begitu belum ada jadi dan Belum, ini masih kami lakukan komunikasi di pihak-pihak yang merasa dirugikan maupun dengan pihak PNM sendiri. Jadi kami masih terus berkomunikasi. PT PNM sendiri telah melakukan pemeriksaan internal untuk mencari siapa yang bertanggung jawab dalam kasus penyalahgunaan dokumen kependudukan hingga pencairan pinjaman yang menyebabkan kehebohan ini. Pihak desa dengan aparat kepolisian desa setempat, dengan masyarakat setempat, ini prosesnya lagi berjalan semua. Jadi nilai kerugian dan segala macam masih kita perhitungkan dan segala macam. Tim internal juga ada tim investigasi. tapi memang ada Pak penyalahgunaan identitas untuk peminjaman di PNM ini. Nah, ini sedang dilakukan verifikasi, Pak. Sebelumnya, 407 warga di Desa Sukabakti, Garut, Jawa Barat mendadak punya hutang dari PT PNM. BUMN ini didirikan untuk memberi pembiayaan khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Saat ini PT PNM sedang melakukan investigasi internal mengenai kasus yang terjadi, termasuk menyelidiki asal kebocoran data ratusan warga. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah sejauh mana hasil verifikasi pinjaman fiktif di Garut, Jawa Barat? Jurnalis Kompas TV Ridwan Mustafa punya informasi lebih lengkap untuk Anda. Selamat siang Ridwan. Ya, Ihsan dan juga saudara, saat ini saya sedang berada di Polres Garut, di mana seperti hari-hari sebelumnya, hari ini pun tidak ada perbedaan bahwa posko pengaduan bagi korban pinjaman fiktif hingga hari ini masih kosong. Belum satupun para korban yang melaporkan kepada pihak Polres Garut ataupun kepada Polsek Tarogong Kidul. Padahal sejak kasus ini mencuat, Polres Garut dan juga Polsek Tarogong Kidul telah membuka posko pengaduan bagi para korban yang merasa dirugikan, yang hingga saat ini jumlahnya mencapai 407 orang. Tak hanya itu, Ihsan dan juga saudara, hasil investigasi internal hingga hari ini masih berjumlah 295 orang yang terverifikasi dan clear tidak ada kaitannya dengan utang piutang bersama PT PNM. Sebagian lagi masih dalam tahap investigasi dan pihak PNM pun saat ini masih melakukan investigasi internal dan belum menyimpulkan hasil akhir dari investigasi yang dilakukan oleh pihak PT PNM Pusat. Demikian, Ihsan. Ridwan, ada dugaan oknum yang mengumpulkan dan menyalahgunakan data warga. Bagaimana hasil pemeriksaan? Apakah sudah diketahui siapa? Ini pun pernah saya tanyakan kepada pihak PT PNM, di mana pihak PT PNM meminta waktu beberapa pekan untuk menyimpulkan apakah ada keterlibatan pihak internal ataupun pihak eksternal. Begitupun apakah ada keterlibatan dari ketua kelompok berkaitan dengan pinjaman yang memang rata-rata berkisar 800 hingga 2 juta rupiah. Namun
pada hari kemarin Kapolres Garut yaitu AKBP Rohman Yongki Dilata telah berkoordinasi dan bertemu dengan pihak PT PNM yang diwakili oleh pimpinan dari PNM cabang Kabupaten Garut, di mana Kapolres Garut menekankan bahwa perkembangan sedikit apapun supaya segera untuk dilaporkan atau dikoordinasikan kepada pihak kepolisian supaya pada akhirnya pihak kepolisian bisa melakukan langkah-langkah berkaitan dengan kasus ini. Namun demikian, Kapolres Garut pun menekankan bahwa tetap menjaga kondusivitas di lapangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sekali lagi bahwa sifatnya baru koordinasi atau mengklarifikasi berkaitan dengan perkembangan kasus ini. Demikian, Ihsan. Ridwan, ini kan hampir satu desa, lalu seperti apa penyelidikan kepada pihak desa? Sampai saat ini penyelidikan masih dilakukan oleh pihak PNM. Namun demikian belum ada perkembangan secara gamblang berkaitan dengan kasus ini. Namun demikian berbagai upaya terus dilakukan oleh desa, dan desa pun tidak menutup diri dan dia terus melakukan pendekatan terhadap masyarakat apabila memang ada masyarakat lain di luar 6 RW yang ada di Desa Sukabakti yang menjadi korban. Namun demikian hingga hari Sabtu ini bahwa jumlah korbannya masih berjumlah 407 orang yang tersebar di 6 RW di Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul. Demikian, Ihsan. Ridwan Mustafa melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat. Terima kasih, Ridwan.